Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita, diberikan keistiqomahan di atas Islam dan sunnah Nabi Muhammad SAW. Kita selalu semangat untuk bisa beramal soleh, semangat untuk bisa menuntut ilmu syar'i, agar kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang baik ini insyaallah akan kita membahas, mengkaji agar doa kita cepat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim pasti ingin cepat dikabulkan doanya. Setiap manusia pasti berharap agar Allah Ta'ala mempercepat pengabulan doa yang dia minta. Tentu hal ini karena doa adalah ibadah, maka kita memperhatikan etika dan adab-adabnya sehingga doa kita cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Doa adalah kekuatan yang paling dahsyat yang dimiliki oleh seorang muslim. Sebagaimana Nabi mengatakan, ad-doa silahul mu'min. Doa itu adalah senjata para mukmin. Begitu juga disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, dan hadis ini dinyatakan sahih. Ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Setiap kita melakukan doa, berarti kita melakukan ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ada hadis, tapi hadisnya dhaif. Ketika kita berdalil, tidak mesti kita pakai dalil ini karena hadisnya sangat lemah. Yaitu ad-doa mukhul ibadah. Doa itu adalah otaknya ibadah. Ini hadisnya lemah. Tapi yang sahih adalah ad-doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ternyata tidak ada sesuatu yang paling mulia di sisi Allah kecuali perkara doa. Ibadah yang sangat dicintai, yang sangat Allah muliakan adalah doa. Perhatikan dalam hadis yang sahih, dan hadis ini disahihkan oleh Syalbani rahimahullahu taala. Laisa syai'un akramu 'ala Allah illa bid-doa. Tidak ada sesuatu yang paling dicintai oleh Allah, yang paling dimuliakan oleh Allah kecuali kekuatan doa. Ternyata doa itu sangat-sangat dahsyat, sangat-sangat mulia di sisi Allah SWT. Nah, kita lihat riwayat tadi bahwa menunjukkan yang paling dicintai, yang paling dimuliakan oleh Allah itu adalah orang-orang yang selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian setiap hamba Allah pasti ingin doanya cepat diijabah. Maka Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah. Makanya Allah mengatakan dalam ayatnya yang mulia, Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, niscaya akan kukabulkan. Makanya doa kita sebagai kaum muslimin insya Allah akan dikabulkan. Namun ada kalanya doa seseorang tidak dijabah. Tapi ketika kita memperhatikan adab-adabnya, syarat-syaratnya, insya Allah Ta'ala Allah mudahkan untuk dikabulkan doa tersebut. Maka kalau ingin doanya cepat dikabulkan, lakukan langkah-langkah yang dijelaskan oleh para ulama, dirangkum dari hadis-hadis yang sahih. Yang pertama, ayyuftatah ad-du'a bihamdillahi wa thana'i alaihi. Hendaklah membuka doa tersebut dengan pujian kepada Allah, mengagungkan asma Allah Ta'ala. Awali pujian dengan dijelaskan oleh para ulama dengan pujian-pujian, diantaranya Alhamdulillahi Rabbil Alamin, atau Allahumma ya hayyu ya qayyum birahmatika astaghith, atau ya jal jalali wal ikram nas'aluka min asma'ikal husna wa sifatikal ulya. Ini berwasilah dengan keagungan asma Allah.
agar kita dikabulkan, awali dengan pujian-pujian tersebut. Jangan langsung berdoa. Kalau langsung biasanya terkadang tidak dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata para ulama, wassalatu wassalamu ala nabi. Berselawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu etika doa itu diijabah oleh Allah yaitu disertakan selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ada seorang sahabat yang datang ke masjid. Dia sholat, seusai sholat dia mengangkat kedua tangannya, dia berdoa. Apa doanya? Allahumma gfirli warhamni. Ya Allah, ampunilah dosa aku dan sayangilah aku. Nabi SAW pada saat itu ada di masjid. Kemudian Rasulullah memanggil, ya ayyuhal musallin ajilta. Wahai orang-orang yang sholat, Anda tergesa-gesa. Maksudnya Nabi menegur dengan hikmah kepada orang yang berdoa tadi. Habis sholat langsung doa dia. Nah, maksud saya, bahasa kita, ente jangan langsung mohon dong, awali dengan pujian dulu. Nah, kata Nabi SAW, ya, maka Nabi SAW pun, idza shalla ahadukum falyabda bitahmidillah. Apabila salah seorang di antara kalian sholat, kemudian kita berdoa, maka dalam riwayat lain awali dengan pujian, kemudian falyabda bitahmidillah, awali dengan pujian kepada Allah. Maka kalau kita berdoa, awali dengan pujian dulu. Kemudian selanjutnya Nabi SAW mengatakan, thumma liyusalli 'alan nabi. Kemudian selawat kepada Nabi Muhammad SAW. Kita selawat kepada Muhammad SAW. Tentu selawat yang sesuai dengan sunnah. Selawat yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan kreatif dalam selawat. Kalau ingin doanya dijabah, ikuti apa adanya dalil. Insya Allah kita akan selamat. Nah, di antaranya kalau selawat yang pendek, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Nabi Muhammad. Itu dia yang pendek. Kalau yang panjang, selawat sebagaimana yang kita baca waktu tahiyat. Itu juga boleh. Ada 8 riwayat yang kita kumpulkan, itu selawat yang sahih. Maka jangan mengikuti selawat yang tidak ada dasarnya. Insya Allah doa kita akan diijabah. Kemudian kata Nabi SAW dalam hadis yang lain, riwayat Imam At-Tirmidzi, hadisnya hasan. Sebagian mengatakan hadisnya sahih. Inna doa mauqufun. Sesungguhnya doa seseorang mauquf, terhenti. Bainas sama'i wal ard, antara langit dan bumi. Terkatung-katung. Bertahun-tahun doa kita terkatung-katung. Nah, di mana terkatungnya? Antara langit dan bumi. Sampai kapan doa kita diangkat ke langit? Hatta yusalli 'alan nabi. Sampai salawat kita sampai diikut sertakan dengan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau ingin doanya dijabah, sertakan salawat. Jangan lupa salawat. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad. Nah, insya Allah doa kita diangkat ke langit. Mungkin bertahun-tahun kita berdoa, bermohon kepada Allah, tidak ada satupun doa yang diijabah oleh Allah. Barangkali cek doanya disertakan salawat atau tidak. Kemudian selanjutnya yaitu jangan tergesa-gesa dalam berdoa. Berharap agar doanya segera disegerakan. Ini juga nggak boleh. Hindari hal demikian. Karena Nabi SAW mengatakan, yustajabu ahadikum li ahadikum ma lam yu'ajjal. Doa salah seorang di antara kalian mustajab, akan diijabah selama tidak tergesa-gesa. Selama kita tidak tergesa dalam berdoa, Allah kabulkan. Nah, kenapa diijabah tidak dikabulkan? Maksud saya, kenapa tergesa-gesa itu tidak dijabah? Karena seseorang berusaha berdoa, bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, karena ingin cepat dikabulkan, akhirnya dia mengatakan, saya sudah berdoa berkali-kali. Kapan Allah turunkan pertolongan buat saya? Kapan Allah selesaikan masalah saya?
Nah, ini yang barangkali seringkali kita tergesa-gesa seperti itu. Makanya Allah tidak akan mengabulkan doa orang yang tergesa-gesa, sehingga dia meninggalkan doa. Kemudian selanjutnya, agar tidak mengangkat suara dalam berdoa. Berdoalah dengan suara yang lirih. Berdoalah dengan suara yang rendah. Karena kita berdoa dan bermohon kepada Sang Khalik, kepada Allah yang mulia. Doa yang syahdu, doa yang suara lirih, itu doa yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian sebagian ulama menjelaskan ketika berdoa mengangkat kedua tangan. Ini jelaskan oleh Ibnu Qayyim, salah satu doa mustajab adalah jangan lupa mengangkat kedua tangan. Adapun cara mengangkat kedua tangan, bahwa Nabi SAW mencontohkan merapat kedua tangan seperti ini, angkat, tidak begini, apalagi begini, apalagi begini. Nah, mengangkat kedua tangan seperti ini, itu doa yang diajarkan Nabi SAW tekniknya. Kalau doa ketika istisqa lebih tinggi lagi. Tapi kalau doa-doa sehari-hari cukup seperti ini, insya Allah itu sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Kemudian selanjutnya menghadap ke kiblat. Menghadap ke kiblat ketika berdoa itu sangat mempengaruhi doa itu kita mustajab. Kemudian selanjutnya agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu al-khusyu' wa hudurul qalb, yaitu khusyuk dan menghadirkan hati. Khusyuk, konsentrasi, kemudian menghadirkan hati kita, memohon kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, itulah salah satu cara agar efektif Allah ijabah permohonan doa-doa yang kita panjatkan, dan yakin doa kita diijabah oleh Allah SWT. Sebagaimana Nabi SAW mengatakan, Ud'u Allah, berdoalah kepada Allah. Wa antum muqinun, sedangkan Anda yakin Allah, sedangkan Anda yakin bil ijabah, diijabah doanya. Wa alamu anna Allah la yastajibu du'aan, ketahuilah bahwa Allah Ta'ala tidak akan mengijabah, tidak akan mengabulkan doa seseorang min qalbil ghafil, hati yang lalai, hati yang jauh dari Allah, hati yang tidak khusyuk. Makanya jemaah semuliakan, hadis ini menunjukkan bahwa kemuliaan doa itu harus dengan yakin doa yang kita panjatkan itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, ketika kita berdoa agar doa kita diijabah, yaitu ayyatawassala ila Allah ta'ala bi isma'il husna, hendaklah bertawasul kepada Allah dengan asma'ul husna, dengan nama-nama Allah yang sempurna, dengan nama-nama Allah yang mulia, yang tinggi. Nah, usahakan diikut sertakan. Nah, di situ Allah ijabah doa kita. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha, dan Allah memiliki asmaul husna, fad'uuhu biha, dan berdoalah dengan asmaul husna tersebut. Jadi ini perintah Allah, kalau berdoa jangan lupa diikut sertakan dengan asmaul husna. Seperti ya jal jalali wal ikram, disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW tidak pernah lepas daripada doa ya jal jalali wal ikram, atau ya hayyu ya qayyum, atau ya salam ya ghaffar, ya rahman ya rahim. Dengan wasilah asmaul husna Allah ijabah doa dan permohonan kita. Kemudian selanjutnya, agar doa kita mustajab, yaitu ayyatawassala ila Allah ta'ala bisolih amal, yaitu hendaklah bertawassul dengan amal soleh. Salah satu doa kita diangkat ke langit adalah bertawassul, berwasilah dengan amal soleh. Maksudnya
ketika kita doa kepada Allah, maka bertawasul dengan amal-amal soleh, yaitu ketika kita sedekah, ya Allah, hamba sering sedekah, hamba sering berbuat baik kepada tetangga, berbuat baik pada kedua orang tua hamba, hamba sering senyum, sedekah dengan orang lain. Nah, dengan kebaikan itu, ya Allah, kabulkanlah doa dan permohonan hamba, ya Allah. Ternyata dengan amal-amal soleh seperti itu, doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ikhwati fillah, a'azzallahu iyyakum. Kemudian doa juga hendaklah mengakui kesalahan dan dosa-dosa kita. Makanya di awal-awal doa usahakan kita puji Allah sekaligus kita mengakui kesalahan-kesalahannya. Sebagaimana doa yang dipanjatkan oleh Nabi Adam alaihissalam ketika khilaf, ketika bermaksiat. Doa yang dipanjatkan beliau, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, hamba telah menzalimi diri hamba sendiri. Hamba telah maksiat, hamba melakukan keburukan, ya Allah. Anfusana wa illam taghfir lana, jikalau engkau tidak mengampuni hamba, tidak mengampuni kami, jadilah kami orang-orang yang rugi. Nah, ungkapan-ungkapan seperti ini perlu diungkapkan. Kemudian selanjutnya yang terakhir, jangan pernah lupa selipkan dengan kata-kata subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dalam riwayat Imam At-Tirmidzi, hadis hasan, dihasankan oleh Syalbani, siapa yang berdoa dengan doa ini pasti doanya mustajab, pasti doanya diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali ini yang perlu kita sampaikan. Lakukan langkah-langkah doa seperti ini agar penyakit, ketika kita melakukan ruqyah syar'iyyah untuk menyembuhkan penyakit kita, untuk mendapatkan hajat yang sesuai inginan kita, entahkah diri kita, buat saudara kita, kaum muslimin yang lain, maka sebelum kita ruqyah melakukan pengobatan buat menggapai kesembuhan diri dan keluarga, lakukan doa-doa sesuai dengan adab-adab tadi, dan jangan lupa selalu untuk mengingatkan kepada saudara-saudara kita, mohon tetap video ini agar mendapatkan pahala yang besar, agar kita sama-sama jihad untuk jihad dengan ilmu. Kalaupun kita tidak bisa menyampaikannya, tentu kita menyebarkan video ini mendapatkan amal jari yang besar sehingga mendapatkan pahala yang luar biasa. Juga mohon di subscribe, kemudian tekan loncengnya sehingga kita mendapatkan video yang terupdate. Insyaallah kedepannya kita akan selalu menemani antum semuanya. Mudah-mudahan bermanfaat buat diri saya dan pada antum semuanya. Al-'afwu minkum, aqulu qouli hadza, nasallallahu subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.